jalur tunanetra ya. Nah, kalau di sebelah sini posisinya agak lebih tinggi nih, karena Guys, bilangin ke Pramono Anung jangan hanya sibuk jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan apapun. Jalan-jalan ke luar negeri atau study tour atau study banding itu menyakiti hati rakyat. Kalau kita lihat gebrakan-gebrakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, sepertinya Jawa Barat akan mengalahkan Jakarta, kawan-kawan. Apabila Jawa Barat mengalahkan Jakarta, maka sebagaimana isu-isu beberapa bulan yang lalu, maka memiliki kemungkinan Jawa Barat itu akan menjadi pusat perhatian. Yang asalnya pusat perhatiannya itu di Jakarta, akhirnya ketika Jawa Barat gara-gara Kang Deddy Mulyadi mengalahkan Jakarta, berpindah pusat perhatiannya ke Jawa Barat karena jalannya yang bagus, pemandangannya bagus, kali-kalinya bersih dan lain sebagainya. Kemudian saya ketika scroll berita di sosial media, ada berita mengenai tentang Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta yang lagi studi banding di luar negeri. Apakah betul beritanya dan mengapa Pak Pramono Anung itu studi banding di luar negeri? Apakah tidak ingin kalah dengan Jawa Barat? Yang mana Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi gebrakannya itu wow sekali. Coba sebelum itu mari kita saksikan bersama-sama bagaimana sih gebrakan-gebrakan Kang Deddy Mulyadi dan kekompakan warga Jawa Barat membangun Provinsi Jawa Barat ini, kawan-kawan. Kemudian kita berdiskusi bersama-sama. Wah, mantap boy, gila Cikadu. Nuhun Pak Bupati nuhun Pak KDM senah namanya ke dicararekan ku Bapak nu daerahna loba di komplain teh komo masalah jalan. Gila, jalan terkini Cikadu Ciwidey teh. Waduh. ya selamat sore ini pada kerja bakti ngelar dasto di jalan nih. Ini mau dicor, sebelum dicor dikasih dasto dulu ini ya, kasih dasto biar agak tinggi, biar agak tebal. Ini ntar habis ini sudah rata, ntar dikasih cor. Nah ini anggarannya swadaya warga ini ya, ngecor jalan ini anggarannya swadaya warga nih ya, gotong royong ini. Jadi tidak ada bantuan tidak ada, nih real anggarannya swadaya warga ya. Ini terinspirasi dengan Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi siap bangun jalan-jalan, harus dibangun. Ini gebrakannya saya nih membangun jalan dicor ini dengan anggaran swadaya warga dengan anggaran 30 juta ini. Nah, ini ntar habis ini dicor ya, jalan dicor. Oke, terima kasih, selamat sore, salam dari Jateng Grobogan Purwodadi. Wargi-wargi satu rengse jalana dirabat teras dilapen nganggo aspal supaya jalana awet untuk kakwet kuban gitu kira langsung. Kalau saya sepuh ke Cikuya ya ngiring nuhun Kang nuju ningal anu ngalapen ditanyakan kiara. Nusa sapu aya tuh.
Kapur lagi. Demi bersihan. Demi naon lah? Misi titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Pak Deddy Mulyadi ini untuk normalisasi di Kampung Karangsinom, Desa Wadas sudah mulai dan berlangsung. Warga juga sudah membongkar mandiri bangunan-bangunan yang berada di atas saluran tersier. Nah, ini juga warga menyaksikan, dan di depan juga itu ekskavator PC75 sedang menunggu karena warga sedang melakukan pembongkaran mandiri. Nah, di sini juga warga juga rame menyaksikannya. Seperti inilah my friend, jika sebuah daerah dipimpin oleh orang yang tepat. Kali Ciherang yang sebelumnya penuh dengan semak belukar, penuh dengan sarang-sarang predator, hari ini dikeroyok oleh 12 ekskavator, dan hasilnya bisa berubah menjadi seperti ini ya. Tanggul-tanggulnya sangat rapih dan bagus, kalinya juga sangat lebar teman-teman. Bisa kalian lihat, ada banyak ekskavator sedang bekerja di sini, saling bahu-membahu membentuk kali yang sangat istimewa, kali yang sangat cocok untuk dijadikan tempat destinasi wisata baru bagi masyarakat sekitar Cabang Bungin ataupun Sukakarya. Nah, karena kali Ciherang ini tidak jauh dari Kecamatan Sukakarya dan juga berada di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi ya. Nah, ini sungainya sangat lebar, apalagi nanti kalau airnya sudah banyak, jernih, sangat cocok untuk dijadikan tempat-tempat rekreasi yang dekat dengan rumah ya, maupun menjadi tempat mancing bapak-bapak nih, bapak-bapak Facebook. Kalau mau mancing bisa ke tempat area ini, tapi jangan lupa bawa timbel dan juga bawa tikar. Goreng jengkolnya, goreng terinya bawa dari rumah ya, karena di sini nggak ada warung teman-teman. Warungnya kayaknya udah digusurin semua nih, udah nggak ada bangunan sama sekali. Oke, terima kasih dari Kali Ciherang, Kecamatan Cabang Bungin, saya melaporkan. Jalur Cisereh bos, lagi di hot mic tuh, lihat ya teman-teman, nih, mantapnya tuh, normalisasi Kali Ciboper nih guys. Nah, ini operator ya, masih eskavator kecil mungil guys. Oke, lanjut video fullnya ada di YouTube Haryadi Family guys. Apabila kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu semua terlaksana, kali-kali semua bersih, tidak ada banjir, jalan-jalan bagus, dan ditambah pemandangan-pemandangan di Jawa Barat itu sangat bagus sekali. Bagaimana Jawa Barat? Apakah akan mengalahkan Jakarta? Yang mana Jakarta itu kota, ibu kota yang banyak perumahan dan lain sebagainya, atau tidak kawan-kawan? Dan kemungkinan apabila kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi dan gebrakan-gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini selesai semua, maka Jawa Barat adalah provinsi wisata. Di tempat ini kalinya bagus, pemandangannya bagus, akhirnya jalannya juga bagus, akhirnya menjadi tempat wisata. Tempat A, kampung A, jalannya bagus, pemandangannya bagus, rumah-rumahnya juga asri, akhirnya menjadi tempat wisata. Coba kawan-kawan, kalau kita kembali ke sebelumnya, Kang Deddy Mulyadi itu pernah mengatakan bahwa apabila ada pejabat-pejabat Jawa Barat yang tidak kompak, kurang lebihnya seperti itulah kawan-kawan. Kan Kang Deddy Mulyadi itu menilai dari kepala desa, dari kecamatan, kemudian setelah dinilai
akan diperingkatkan, mana sih desa yang terbaik. Itu kan kalau misalkan warga Jawa Barat semua kompak untuk memperbaiki desanya agar lebih baik, agar menjadi peringkat pertama, kan bagus itu akhirnya kawan-kawan. Bagaimana nasib Jakarta? Ya, nasib Jakarta pasti ada perkembangan juga kawan-kawan ya. Nanti apakah pusat perhatiannya yang asalnya jika di Jakarta akan pindah ke Jawa Barat? Ya, kemungkinan bisa, di samping sebab Kang Deddy Mulyadi dan juga keadaan Jawa Barat yang sangat indah sekali. Kalinya bagus, jalannya bagus, tidak banjir, dan lain sebagainya. Bagaimana nih pandangan kawan-kawan mengenai hal ini ya? Ini hanya pandangan saya saja, dan di sini kita berdiskusi bersama-sama kawan-kawan. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang Pak Pramono Anung yang keluar negeri untuk studi banding. Studi banding ini untuk apa? Ya, untuk agar Jakarta tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya kawan-kawan. Mengapa studi banding di luar negeri? Ya mungkin agar berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Akan tetapi Pak Pramono Anung ini dikritik oleh salah satu netizen kawan-kawan. Bagaimana kritikannya coba kita saksikan bersama-sama. Guys, bilangin ke Pramono Anung, jangan hanya sibuk jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan apapun. Jalan-jalan ke luar negeri atau study tour atau study banding itu menyakiti hati rakyat. Di saat rakyat butuh pemimpin yang hadir di sekitar kita, tetapi Pramono Anung sibuk jalan-jalan ke luar negeri. Rakyat itu membutuhkan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang terjun langsung ke masyarakat. Bukan hanya bisanya studi banding ke luar negeri, tetapi menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh uang rakyat. Dengan adanya studi banding ke luar negeri, itu benar-benar Pramono Anung tidak becus bekerja atau tidak bisa bekerja. Jika seorang pemimpin sudah memiliki visi dan misi dalam pembangunan, tentunya mereka itu langsung action, tidak perlu ada studi banding lagi ke luar negeri. Buat apa? Hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Selain itu, studi banding juga hanya dilakukan oleh para pejabat yang ingin menghabiskan dana atau uang pajak saja atau uang APBN saja yang itu bersumber dari rakyat jelata. Nah, itu kritikan netizen mengenai Pak Pramono Anung yang studi banding di luar negeri kawan-kawan. Dan apakah Pak Pramono Anung betul-betul studi banding di luar negeri? Ya, kalau kita saksikan dalam video netizen itu ya sepertinya sih Pak Pramono Anung studi banding di luar negeri. Apakah studi banding di luar negeri itu salah? Ya, belum tentu salah, belum tentu betul kawan-kawan. Apabila studi bandingnya itu bertujuan hanya untuk senang-senang saja, maksud saya adalah bersenang-senang, berkedok studi banding dengan menggunakan biayanya itu menggunakan pajak dan lain sebagainya. Nah, maka itu salah kawan-kawan. Tetapi apabila studi bandingnya itu betul-betul agar memperbaiki provinsinya agar lebih baik sebelumnya, agar lebih maju lagi daripada provinsi-provinsi lain, yaitu maka tidak salah kawan-kawan. Tetapi apa nih tujuan Pak Pramono Anung studi banding? Apakah hanya berkedok studi banding atau memang betul-betul ingin memperbaiki Jakarta agar lebih baik dari sebelumnya, agar lebih baik dari provinsi-provinsi lainnya kawan-kawan? Karena kita tidak tahu bagaimana niat Pak Pramono Anung studi banding di luar negeri, ya maka kita tidak boleh mengkritik, apalagi mengkritik secara pribadinya kawan-kawan, bukan secara kebijakannya kawan-kawan. Karena ini ya larinya bukan mengkritik kalau ke pribadi kawan-kawan, ya menghujat gitu kawan-kawan ya. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa Pak Pramono Anung studi banding di luar negeri itu salah. Atau kita mengatakan bahwa Pak Pramono Anung studi banding di luar negeri itu betul. Mengapa? Karena pertama kita tidak tahu bagaimana niat Pak Pramono Anung ketika studi banding di luar negeri. Kedua, ketika setelah studi banding, apakah ada perubahan di Jakarta atau tidak? Apabila ada perubahan, ya maka studi banding yang dilakukan oleh Pak Pramono Anung di luar negeri itu betul-betul studi banding kawan-kawan, bukan berkedok studi banding gitu kawan-kawan. Jadi ya gitulah
satu sisi betul, di sisi lain salah. Itulah kebenaran atau kebijakan manusia, kawan-kawan. Kebenaran dan kebijakan manusia itu di satu sisi salah, di sisi lain benar, kawan-kawan ya. Mengenai Jawa Barat, kawan-kawan, Jawa Barat ini, update Jawa Barat sekarang adalah diduga kembali terjadi keracunan di Cipongkor hari ini, Rabu tanggal 24 bulan September 2025. Sejumlah mobil ambulan berdatangan membawa sejumlah pasien yang alami gejala keracunan ke posko kantor Kecamatan Cipongkor. Diduga beda dapur, beda wilayah desa dengan kasus kemarin. Ini dari Info Bandung Barat. Sepertinya ini kasus makan bergizi gratis atau MBG, yaitu programnya Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana beritanya, kawan-kawan, dan bagaimana videonya. Keracunan MBG hari ini, bukannya kemarin, hari ini terbaru. Posisi sekolah SMK Karya Perjuangan. Siswa masih terus berdatangan. Nah, itulah beritanya, kawan-kawan. Berita selanjutnya adalah mengenai rakyat yang minta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak bosan-bosannya membuat berita mengenai tentang pelaporan warga ke Kang Deddy Mulyadi. Setidaknya saya bisa membantu agar laporan tersebut bisa sampai ke Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Itu tujuan saya. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana video selengkapnya. Saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa di kampung saya, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Bogor, ada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan kasusnya sudah menjelang ke 1 bulan lebih. Kami sudah melapor ke pihak kepala desa, Polsek, Polres, bahkan kami sudah melakukan visum ke psikolog, balik lagi ke Polres, dan di situ hasil visum sudah ada, tapi pihak Polres tidak untuk menindaklanjutan kembali ke si pelaku. Bahkan sekarang si pelakunya sudah kabur. Pak Gubernur yang saya hormati, saya mohon dengan sangat tolong ditindaklanjuti kasus ini, karena kami sebagai warga merasa resah, dan itu bukanlah itu hanya orang itu bukan untuk nafsu, tapi semacam pedofil, penyakit. Jadi kami warga yang mempunyai anak perempuan di bawah umur, kami sangatlah takut dan resah. Dan si korban pun memang minta pertolongan untuk agar segera ditindaklanjuti. Masalahnya Pak, sok. Bapak beli motor. Ya, tunai. Ya. Di dealer. Terus? Ya. Sudah dikirim udah 1 tahun udah. Uangnya udah bayar. Ya. Tapi motornya nggak datang-datang. Ya. Alasannya? Berarti masalah katanya, tapi saya udah ada. Bapak buktinya ada? Ada. Oh, sini. Tapi di rumah? Udah, gini aja. Gini aja. Bapak nomor handphonenya mana? Nomor handphonenya? Kasih nomor handphone Bapak. Nanti kasih ke ajudan saya. Kemudian nanti di WA-in buktinya. Nanti saya urusin. Saya mau datengin dealernya untuk segera bayarin motor ke Bapak. Karena ada 100 lebih, Pak. Yang tertipu? Ya. Bukan Bapak aja? Bukan. Nah, terus yang dianggap di sana ya ada salesnya kali, tapi salesnya udah tangkap, tapi dealer udah ada surat pengganti rugi gitu. Oh, dealer ada surat pernyataannya. Ada. Di Bapak ada surat pernyataannya. Ya udah, nanti kita bantu sama tim hukum saya. Ya. Sok, nanti dibantu. Pak, sehat Pak. Assalamualaikum. Makan Pak. Siap. Kakinya. Selanjutnya adalah berita mengenai tentang penipuan, kawan-kawan ya.
Di sini saya bacakan dulu info dari channel Info Depok, kawan-kawan. Saya bacakan, gadis kecil penjual cilok di Koja jadi korban penipuan, komunitas pesepeda langsung bantu spontan. Seorang gadis kecil penjual cilok di kawasan Koja, Jakarta Utara menjadi korban penipuan pada Jumat tanggal 19 bulan 9 September 2025. Kisah ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram Maco Aco. Kejadian bermula saat seorang perempuan tak dikenal berpura-pura membeli cilok dagangan sang gadis, namun bukannya membayar, perempuan tersebut justru membawa kabur uang hasil jualan sekaligus cilok yang dijajakan. Ini pokoknya gitulah. Melihat hal itu, sekelompok penggiat sepeda yang tengah beristirahat di area Jakarta Islamic Center bergerak untuk membantu. Mereka secara spontan melakukan donasi, menyerahkan sejumlah uang kepada korban, serta mengawal dan memastikan sang gadis bisa pulang dengan selamat ke rumahnya. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana videonya. Anak kecil ditipu. Nih, uangnya disimpan udah diganti. Ini ada lebih 100. Ya. Kita ngomong sama mama gitu. Ya, pulang langsung pulang ya. Udah habis kan dagangannya? Tambahin lagi nih. Diambil bukannya dilaku, habis diambil ibu-ibu itu. Siapa? Jualan apa? Cilok. Ini apa sekarang? Ini dari data gua tadi gua kasih dia. Katanya Bob. Bawanya bagaimana cilok bawanya nih? Di sini tadi ini banyak ini. Ada emang enggak? Selamat ya, Bang. Ya, hati-hati ya. Pulang sendiri. Tanah merah itu, jauh. Anak kecil dagang ditipu sama ibu. Iya. Ya, saya proses. Ambil lah Manjono. Ambil itu. Yo, yang mau ini. Yang mau donasi. Itu anak kecil ditipu dagang, ciloknya diambil, dagangannya dibawa kabur, duitnya dibawa kabur. Kira-kira nyari bapak. Enggak. Ayo mau donasi enggak nih? Udah pulang-pulang. Mau ikut donasi? Ya enggak apa-apa, enggak dipaksain. Yang mau donasi. Enggak pulang-pulang. Kasian guys, kasian. Ya ini. Hartar dulu. Anak kecil pedagang ditipu sama ibu-ibu, duitnya diambil sama ciloknya diambil juga guys. Kita ketemu ini tengah jalan, jadi kita inisiatif untuk donasi. Salam Jumat berkah. Nanti kalau kita ketemu dibenerin. Ya, hati-hati ya. Sampai rumahnya aja. Biasanya sendiri harus diantar. Oh, diantar sama bapaknya. Diantarin kawal di belakang. Ya, antarin Manjono. Ya, dikawal. Kempes juga sepedanya itu. Itu jangan macam-macam ya. Jelasin aja Ji. Oh, Jono. Ya, dikawal.